Selamat sore, shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Kakak Tesya berharap adik-adik semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat. Dan di saat ini mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan hidup kita. Dan pastinya Alkitab sudah siap ya. Jangan sampai cuma HP saja yang ada, tapi Alkitabnya tidak ada. Alkitab harus ada depan kita. Dan mari kita memuji Tuhan di saat ini untuk memulai ibadah kita. Oleh sebab itu, Kakak Tesya persilakan adik-adik semua berdiri. Oke, semuanya sudah berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kita lakukan pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Lagu ini ada gerakannya, jadi kita harus pakai gerakan dengan semangat dan sukacita. Pakai gerakannya adik-adik di rumah. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, jinjit, lebih tinggi kasih Yesus. Good, sedalam-dalam laut, jongkok, lebih dalam kasih Yesus. Good, seindah-indahnya, seindah-indah pelangi, lompat, dah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan memulai ibadah tunas kami. Oleh sebab itu Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami ini. Tuhan senantiasa serta ibadah ini, sehingga dalam ibadah kami boleh dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya, masih tetap berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan satu kali lagi dengan penuh semangat, pakai gerakan pastinya, dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus saat ini. Mana senyumnya? Baik, good, pintar. Kita akan memuji Tuhan yang mengatakan King Kong, badannya besar. Mana gerakan King Kongnya? King Kong kan tidak boleh begini kan, jadi harus begini. Oke, kita pakai gerakan King Kong, badannya besar. Badannya besar, 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 tapi aneh kakinya pendek, pendek, pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, 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 kakinya pendek, pendek, pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita di saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Sekali lagi, Mazmur pujian kita dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jika adik-adik sudah menemukan Mazmur pujian kita saat ini, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat 6. Beginilah Mazmur pujian bagi Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4,
Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur pujian kita di saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan melakukan Yesus sayang padaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini adik-adik kita buka Alkitab kita ya. Buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat 10. Pembacaan kita saat ini sekali lagi dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dan bukan hanya mengerti Tuhan, tapi kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita di saat ini Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat 10. Kakak Tesya akan bacakan untuk kita semua ya. Beginilah firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita ada lagi dalam renungan bersama di mana kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang adalah seorang nabi. Dia juga adalah nabi besar. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama ada dikenal istilah nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, sekarang
kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang merupakan nabi besar, yaitu Yeremia. Nabi-nabi besar ini perlu adik-adik ketahui bahwa ada 4 orang nabi besar. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel, dan juga ada Daniel. Saat ini kita akan belajar tentang Yeremia itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Yeremia ini dia adalah anak dari Imam Hilkia. Dia tinggal bukan di Papua ya, dia juga tidak tinggal di Indonesia, tapi dia tinggal di Anatot. Nah, jadi Yeremia ini dalam masa mudanya dia dipanggil oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Nah, Kakak Tesya, nabi itu apa sih, Kak? Nah, nabi itu adalah orang yang memberitakan tentang firman Tuhan atau perintah Tuhan kepada semua orang. Baik atau tidak baik perintah itu, kabar itu dia harus tetap sampaikan. Suka atau tidak suka, mau orang terima atau tidak terima, dia harus bisa menyampaikan itu kepada orang lain, kepada orang yang disuruh untuk disampaikan. Nah, Yeremia ini harus melakukan itu. Oleh sebab itu Yeremia dia katakan dalam pembacaan kita di saat ini bahwa Tuhan Allah, saya ini kan tidak pandai berbicara soalnya saya masih muda. Adik-adik bisa lihat dalam pembacaan kita saat ini pada ayat yang ke-6. Namun sebelumnya Kakak Tesya mau kasih tahu nih suatu rahasia bahwa tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia. Nah, adik-adik mau tahu rahasianya apa? Ayo boleh mendekat, nanti Kakak Tesya bisikan rahasianya apa. Adik-adik tahu tidak? Ternyata Yeremia dipanggil, diutus oleh Tuhan menjadi seorang nabi itu. Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa itu ketika dia ada di dalam kandungan ibunya. Nah, itu rahasianya. Jadi bukan setelah Yeremia lahir, tetapi ketika ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah merancangkan bahwa suatu saat nanti Yeremia akan menjadi seorang pemimpin. Suatu saat nanti Yeremia akan menjadi seorang nabi, nabi yang besar, di mana Yeremia akan menyampaikan kabar atau perintah atau firman Tuhan kepada semua orang, kepada bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun demikian. Ketika kita ada dalam dunia ini, jauh sebelum kita ada dalam dunia ini ya adik-adik, ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera bagi kita. Di mana kita bukan hanya menjadi seorang nabi, Yeremia menjadi seorang nabi, tapi kita bisa, Tuhan rancangkan kita menjadi seorang dokter, mungkin guru, dosen, ya kan, atau apapun itu yang menjadi cita-cita. Terus Kakak Tesya gimana sih caranya supaya kita tahu rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Nah, caranya adalah adik-adik punya waktu khusus dengan Tuhan. Setiap pagi adik-adik berdoa. Ayo, siapa yang setiap pagi bangun tidur langsung berdoa? Atau mungkin ada yang pegang HP, cek IG mungkin, cek Facebook mungkin, cek WhatsApp mungkin, story mungkin, dan lain sebagainya ya. Atau mungkin cek TikTok, ya kan, mau bikin video-video TikTok. Nah adik-adik, jangan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab. Nah, kenapa? Karena dengan berdoa dan baca Alkitab, kita akan tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, cita-cita, kelebihan, talenta yang kita punya itu yang harusnya kita asah supaya rancangan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan adik-adik semua. Dan pastinya ini juga ada peran orang tua, papa dan mama
yang saat ini hadir bersama-sama dengan anak-anaknya dalam ibadah tunas, peran orang tua ini perlu untuk membantu, menuntun anak-anak, membawa anak-anak untuk semakin jelas lagi rancangan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang mau jadi pemain musik, ya kan? Orang tua bisa menuntun untuk anaknya mengasah talentanya lebih baik lagi, sehingga ke depannya dia bisa berkarya bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yeremia ini ketika Tuhan Allah memanggil Yeremia, tadi di awal Kakak Tesya sudah katakan bahwa dia sempat menolak karena dia ragu, dia takut bahwa nanti orang akan membenci dia. Dia tidak pandai berbicara, dia takut apa yang dia katakan nanti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apalagi adik-adik tahu nggak berita apa yang akan disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Nah, ketika adik-adik baca pembacaan ayat 11 hingga seterusnya, adik-adik akan tahu bahwa ternyata apa yang akan disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel itu adalah merupakan hukuman Allah kepada bangsa Israel. Nah, ini yang membuat Yeremia takutnya nanti mereka bangsa Israel tidak mau terima apa yang disampaikan oleh Yeremia. Buktinya di mana Kakak Tesya? Buktinya adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-11 ya, hingga ayat seterusnya. Di situ Yeremia mendapat sebuah penglihatan. Yang pertama, Yeremia melihat sebatang dahan pohon badam. Sebatang dahan pohon badam. Pohon badam itu seperti apa Kakak Tesya? Nah, pohon badam ini seperti gambar yang ada di sebelah kanan Kakak Tesya ya. Jadi adik-adik bisa lihat nanti pohon badam itu dia ada menjelang musim semi. Jadi pada waktu itu untuk masuk ke dalam musim semi ditandai dengan pohon badam gitu. Jadi pohon badam itu artinya bahwa orang-orang yang ada di daerah Eropa yang akan masuk ke musim semi, mereka sudah siap untuk masuk ke musim semi itu. Nah, ketika Yeremia mendapat penglihatan itu, adik-adik bisa lihat di ayat 11 di situ ayat 12, Tuhan bilang sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Artinya Tuhan sudah siap untuk menggenapi firman Tuhan itu dalam Yeremia. Penglihatan yang kedua, Yeremia melihat ada sebuah periuk yang mendidih. Nah, periuk yang mendidih ini adik-adik juga bisa lihat ya, ada gambarnya di sebelah kanan Kakak Tesya. Jadi periuk yang mendidih ini adik-adik, ini artinya murka Allah, hukuman Allah yang akan diterima oleh bangsa Israel. Buktinya di ayat yang ke-14. Ayat ke-14 dikatakan, lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Kenapa sih Tuhan harus menimpakan malapetaka kepada bangsa Israel pada waktu itu? Karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Buktinya di mana Kakak Tesya? Buktinya di ayat yang ke-16 dikatakan, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ini artinya bahwa kejahatan atau kesalahan yang kita buat pasti kita akan mendapat hukuman dari Tuhan, karena Tuhan itu adil. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu karena kebebalan mereka, karena penyembahan berhala yang mereka lakukan, meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, sehingga Tuhan mau menghukum bangsa Israel pada waktu itu dengan mengirimkan malapetaka. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Yeremia takut ya untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan berita atau perintah Tuhan ini kepada mereka pada waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tetapi Yeremia setelah dikuatkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan janji penyertaannya kepada Yeremia. Yeremia menjadi kuat kembali, Yeremia menjadi berani kembali. Buktinya lagi di mana Kakak Tesya? Buktinya ada di ayat yang ke-7 ya. Adik-adik bisa lihat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9.
Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah adik-adik, Tuhan memberkati, menguduskan mulut Yeremia, sehingga Yeremia jadi berani untuk memberitakan perintah Tuhan atau firman Tuhan itu kepada kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, kita harus yakin, kita harus berani untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada semua orang, untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak usah takut adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita, sebagaimana Tuhan menyertai Yeremia. Tuhan akan menguduskan mulut kita untuk bisa berkata-kata. Contoh ya, kalau misalnya adik-adik nanti ibadah sekolah minggu atau ibadah tunas kembali seperti biasa, kemudian kakak-kakak pengasuh atau bunda pengasuh minta tolong untuk pimpin doa, adik-adik harus berani, harus siap untuk memimpin doa gitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberkati mulut adik-adik untuk berkata-kata di dalam doa. Kemudian apalagi sekarang kita ada dalam pandemi, ibadah dari rumah, ya kan, ibadah keluarga dari rumah. Nah kalau misalnya papa dan mama minta tolong pimpin doa, adik-adik harus siap, harus berani untuk memimpin doa. Atau mungkin memimpin liturgi, adik-adik harus siap, harus berani untuk memimpin liturgi ya. Bila perlu adik-adik sendiri yang berinisiatif ya, papa saya mau pimpin doa, mama saya mau pimpin doa. Kalau misalnya kakak pengasuh sudah mulai ibadah nih ya, seperti biasa kak pengasuh, siapa yang mau pimpin doa? Saya, langsung angkat tangan saya gitu kan. Jadi kita harus berani, jadi anak-anak Tuhan harus berani, harus siap. Jangan cuma TikTok saja atau mungkin di luar sana yang kegiatan-kegiatan lain yang kita berani, tapi kalau dalam pelayanan untuk Tuhan kita juga harus bisa berani ya, berani menyampaikan firman Tuhan, berani untuk berdoa, berani untuk memimpin ibadah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini ada beberapa hal yang juga kita belajari dari firman Tuhan di saat ini ya. Yeremia dipanggil menjadi nabi. Keteladanan Yeremia yang pertama yang harus kita teladani, taat kepada Allah. Itu yang pertama. Dia taat kepada Allah. Meskipun pertama dia ada pertimbangannya karena dia, saya tidak pandai berbicara, tapi pada akhirnya dia taat gitu. Dia taat kepada Allah. Nah itu juga kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak takut ya, tidak takut. Kemudian yang ketiga, melayani dengan kasih. Dan yang keempat, tidak pantang menyerah. Itu yang harus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Oke, siapa yang di sini anak-anak Tuhan boleh lambaikan tangannya? Oke, yang merasa anak-anak Tuhan harus mengikuti atau meneladani sikap Yeremia ini ya dalam kehidupan kita. Percaya, yakin sungguh bahwa Tuhan akan memberkati, akan memampukan adik-adik untuk melakukan semuanya dengan baik ya. Tuhan akan menolong adik-adik, memampukan adik-adik untuk apa yang adik-adik citakan selama ini itu boleh terwujud nyata dengan segala baik gitu. Yang penting apa yang dicita-citakan dibawa dalam doa ya, digumuli setiap hari, kemudian semakin dekat kepada Tuhan. Kalau ada ibadah jangan malas ya. Jangan tunggu perintah dari papa dan mama, ini jam ibadah, tapi adik-adik harus inisiatif sendiri, harus bergerak sendiri untuk saya mau pergi ibadah. Seperti itu ya adik-adik yang diberkati Tuhan. Ini firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita memuji Tuhan untuk mengaminkan firman Tuhan kita di saat ini ya. Adik-adik kita memuji Tuhan dengan melakukan burung pipit yang kecil. Terlalu
Adik-adik, saat ini kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa, sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur karena kami ada dalam ibadah tunas. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan firman Tuhan sudah kami renungkan bersama di saat ini. Kami mau menjadi seperti Yeremia di masa kini ya Tuhan. Kami mau menjadi penyampai berita atau firman Tuhan, kabar baik kepada semua orang. Baik atau buruk perintah atau firman Tuhan yang harus kami sampaikan, kami tetap mau sampaikan itu Bapa. Karena kami yakin sungguh bahwa Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memberkati kami, memampukan kami untuk melaksanakan itu semua. Ya Tuhan Yesus yang baik, di saat ini pun kami mohon Tuhan tolong kami dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi mengerti dan kami bisa mewujud nyatakan itu juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apa yang kami cita-citakan itu boleh nyata sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada di dekat kami, Tuhan, maupun yang jauh terpisah. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi orang tua kami, papa mama kami, tetapi juga bagi om tante, opa oma kami yang setia mendampingi kami untuk ada dalam ibadah sekolah minggu dan juga ibadah tunas yang ada. Bapa yang maha baik, di saat ini pun kami berdoa untuk bangsa kami, untuk provinsi kami, untuk kota kami, bangsa Indonesia, Provinsi Papua, tetapi juga Papua Barat dan kota Jayapura. Tuhan memberkati bangsa kami ini Bapa. Tuhan berkati para pemimpin yang ada, mulai dari pusat hingga daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini Tuhan, mereka sedang mengatur strategi, menemukan solusi untuk menyelamatkan kami dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong setiap mereka, Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga ada solusi yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa yang maha baik, di saat ini juga kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati tenaga para medis yang ada. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, Tuhan jaga lindungi, Tuhan beri hikmat sehingga lewat tangan-tangan para medis ini banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu. Kami pun berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan berkati gereja-gereja ini sehingga kami tetap seia sekata sehati dalam pelayanan melanjutkan visi misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, karena kami jujur akui di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus bahwa hari-hari ini kami sedang digemparkan dengan maraknya pandemi COVID-19 ini yang membuat kami semakin takut. Tapi kami yakin bahwa kami tidak sendiri, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa yang akan menjaga melindungi kami di mana saja kami berada. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan sehingga kami dapat mengerti setiap pelajaran yang kami terima di sekolah, baik kami yang menekuni pendidikan di PAUD, di TK, bahkan kami yang menekuni pendidikan di SD dan di SMP. Tuhan berkati kami yang ada dalam masa-masa pertumbuhan dari usia 0 bulan sampai usia 5 tahun, 6 tahun. Tuhan juga memberkati kami dalam masa pertumbuhan kami sehingga anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, anak yang takut akan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan Yesus untuk kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh kami. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai kakak pengasuh, bunda pengasuh bagi kami Tuhan, sehingga mereka dengan sabar, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapa, di saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GPI Papua. Tuhan berkati gereja
ini, lembaga ini, mulai dari lingkup sinode, klasis-klasis dan jemaat-jemaat yang ada, baik di kota, di kampung, di pesisir pantai, khususnya klasis GPI Papua Jayapura Nabire, lebih khusus lagi Tuhan, jemaat-jemaat yang ada dalam klasis GPI Papua Jayapura Nabire. Dalam hal ini gereja GPI Papua Elim AB Pura, Tuhan memberkati barisan majelis jemaat yang ada, baik itu hamba-hamba Tuhan, pendeta, ketua majelis, penghantar jemaat yang ada, Tuhan berkati, dan juga Bapak Ibu majelis jemaat, penatua dan diaken, dan anggota-anggota jemaat, badan-badan pengurus sektor unit, wadah-wadah kategorial, dan badan pembantu lainnya. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami dalam pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, bahkan dalam pergumulan kami. Bapa yang maha baik, di saat yang indah ini juga kami berdoa untuk orang tua terkasih kami, untuk rekan pelayan kami, Oma, Mama, Oma Anhatu yang saat ini ada dirawat di rumah sakit di Harapan, tetapi juga kami berdoa ya Tuhan untuk Mama Ida Pangabean, untuk Bapak Anis Makena, bahkan umat-umat Tuhan yang lainnya ada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan setiap mereka dengan kuasa darah Yesus lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Bapa yang di surga, di saat ini kami menaikkan segala ungkapan syukur dan permohonan kami hanya kepadamu. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami Bapa. Tuhan berkati kehidupan kami semua yang hadir di saat ini. Baik kami Tuhan, ya, tim multimedia maupun pengasuh-pengasuh yang hadir, Tuhan juga senantiasa, bahkan anak-anak yang hadir dalam ibadah saat ini juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan melakukan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa syukur. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga pada detik ini. Semuanya boleh terlaksana dengan penuh sukacita, dengan segala baik tanpa kurang apapun. Bapa di surga, berkati kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Kami mohon ampun jika di dalam ibadah ini ada yang kami lakukan tidak berkenan di hati Tuhan, maupun apa yang kami katakan tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan Tuhan berkati ibadah ini sehingga ibadah ini boleh menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, dan pada akhirnya kami memohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus senantiasa memberkati anak-anak, persekutuan anak dan remaja GPI Papua Elim AB Pura, kakak-kakak pengasuh atau bunda-bunda pengasuh, orang tua yang ada, bahkan semua orang yang mengasihi kami dan yang kami kasih, orang-orang yang membenci kami sekalipun, dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, Kakak Tesya
sarankan adik-adik tetap di rumah saja. Kalau tidak ada hal yang penting jangan keluar rumah ya. Kalaupun adik-adik harus keluar rumah karena sesuatu hal yang penting, maka adik-adik harus tetap menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer, dan juga adik-adik harus menjaga jarak. Menjaga jarak bukan berarti adik-adik membenci atau memusuhi orang yang kita jarakin ya. Artinya bahwa ketika adik-adik jaga jarak, adik-adik mengasihi mereka. Kan ada istilah sa jaga ko jaga sa. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Oke, sampai jumpa lagi dalam ibadah tunas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.